Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Belakangan ini banyak yang melakukan pengujian antibodi secara mandiri untuk melihat efek vaksin COVID-19. Ya, tujuannya untuk menguji kadar antibodi yang muncul dalam tubuh usai penyuntikan vaksin. Nah, sebenarnya perlukah hal ini dilakukan? Nah, terkait hal ini, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi menegaskan pengujian antibodi secara mandiri tidak disarankan karena bisa menimbulkan kebingungan dan juga keraguan. Karena menurut Dr. Siti, untuk menentukan imunogenitas yang timbul dari pemberian vaksinasi itu adalah dengan pemeriksaan uji netralisasi. Ya, uji netralisasi yang dimaksud juga tidak mudah dilakukan dan sangat beresiko karena menggunakan virus yang hidup. Selain itu, sampai saat ini belum ada pengujian yang standar internasional yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk melakukan pemeriksaan kadar antibodi pasca vaksinasi. Nah, untuk mencari tahu lebih jauh, sebetulnya perlukah melakukan tes antibodi setelah vaksinasi? Kita akan tanya kepada Profesor Zulis Ikawati yang merupakan APT Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom, dan kami juga mengundang partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 0215839900. Ya, langsung saja kita akan sapa Prof. Zulis yang sudah bersama kami siang hari ini sambil kita menunggu nih partisipasi pemirsa semua yang ingin berdiskusi langsung dengan Prof. Zulis. Selamat siang, Prof. Zulis. Apa kabar, Prof? Selamat siang, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Mbak Sarah, Mbak Naila? Sehat, baik Zulis. sekali dokter. Nah, Prof. Zulis, kita mau tanya nih, sebenarnya tes antibodi yang banyak sekali diperbincangkan saat ini, sebenarnya ini tes apa sih, Prof? Bisa dijelaskan sedikit? Ya, jadi ketika seseorang itu terinfeksi virus COVID ataupun telah mengalami vaksinasi, mereka kan akan menghasilkan antibodi ya terhadap antigen yang dimasukkan. Nah, tujuan dari tes itu ada dua macam. Jadi ingin mengetahui apakah sudah ada antibodi. Pada saat awal COVID dulu kan itu digunakan untuk mengetahui apakah orang itu pernah terpapar COVID atau tidak begitu. Nah, sekarang mungkin banyak orang yang menggunakan juga untuk melihat apakah sudah muncul antibodi setelah divaksin begitu ya. Jadi kitnya adalah untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan atau yang berada dalam tubuh begitu. Tapi sebenarnya hal ini tidak disarankan ya, Prof, ya? Mengapa demikian? Iya, sebetulnya begini, boleh sih boleh, tetapi kalau tidak paham mungkin akan jadi bingung begitu ya, karena memang tidak semudah itu. Karena begini, kit, sebagian besar kit yang ada untuk mendeteksi antibodi itu kan mentargetkan pada protein N sama protein S begitu. Jadi ceritanya gini, satu virus utuh itu kan nggak cuman satu macam protein, ada beberapa bagian membrannya atau bagian spike atau yang berikatan dengan hostnya itu ada protein-proteinnya. Nah, ketika virus itu masuk ke dalam tubuh, maka nanti tubuh akan menghasilkan antibodi terhadap berbagai macam protein tersebut. Kalau virusnya utuh, maka nanti akan terdapat beberapa macam antibodi sebetulnya. Nah, kit yang ada, yang sekarang ini dikembangkan untuk melihat antibodi itu sebagian besar adalah untuk melihat protein N. Walaupun juga ada juga yang melihat protein S. Sebetulnya yang paling relevan dengan infeksi adalah protein S-nya, karena itu yang berkaitan dengan ikatannya virus dengan hostnya. Nah, jadi ketika orang dideteksi menggunakan kit tersebut, ketika memang sudah ada antibodinya setelah divaksinasi maupun dengan infeksi alami, maka akan muncul istilah reaktif ya atau positif begitu. Hanya saja kita tidak tahu persis apakah itu protein S atau protein N begitu. Dan juga ada istilah netralisasi antibodi. Nah, itu adalah protein antibodi yang memang akan menetralkan antigen, gampangnya seperti itu. Dan tidak semua antibodi itu memiliki sifat seperti itu. Jadi takutnya nanti akan ketika antibodinya tinggi, tetapi sebetulnya efek netralisasinya kurang atau rendah, nanti akan menjadi misleading ya, atau akan menyesatkan lah. Jadi kalau daripada bingung, mendingan nggak usah secara cost juga ada biaya gitu ya. Istilahnya cost efektifnya jadi kurang begitu. Ya. Jadi nggak disarankan. Jadi jangan sampai salah tafsir gitu. Ya, akibat bingung-bingung yang tidak mengerti nanti malah misleading dan lain sebagainya. Tapi terkait menimbulkan kebingungan dan keraguan, ini seseorang katanya ingin menemukan imunogenitas di dalam tubuhnya setelah divaksin. Padahal imunogenitas ini bisa didapat setelah suntik vaksin yang kedua kan ya, Prof ya?
Ya, kalaupun misalnya akan melakukan, itu memang disarankan setelah paling tidak 28 hari ya, atau 1 bulan lah setelah suntikan kedua, di mana diperkirakan antibodi itu sudah optimal produksinya begitu. Namun sekali lagi kalau itu konteksnya uji klinik, itu kan memang pengukurannya lebih akurat begitu ya, menggunakan kit ataupun alat yang memang spesifik untuk itu, mengukur neutralisasi antibodi dan sebagainya. Tetapi kalau konteksnya harian, seperti tadi ya cuma kepo-kepo aja gitu ya, mungkin high cost juga dan lebih rumit dan ya saya kira tidak terlalu bermanfaat begitu. Oke, nah Prof. Zulis, banyak yang melakukan tes antibodi sendiri karena ingin mendapatkan assurance atau keyakinan bahwa vaksinasi mereka sudah jalankan efektif. Baik yang mereka, waduh antibodi saya tinggi angkanya setelah dilakukan tes. Sebenarnya ini kan padahal tidak menjamin ya Prof. Dan mereka yang tidak menunjukkan angka yang tinggi juga masih bisa saja terbentuk antibodi dalam tubuh mereka. Sebenarnya bagaimana untuk bisa terus meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi yang mereka lakukan ini sebenarnya efektif dan juga tetap menimbulkan atau memunculkan kekebalan di dalam tubuh mereka, Prof? Ya, jadi sebetulnya vaksin itu kan memang sudah dievaluasi melalui uji klinik ya. Jadi ketika di uji klinik itu memang diukur benar, ada istilah tes imunogenisitas, di mana pada orang-orang yang mendapatkan vaksinasi itu kemudian diukur antibodinya, IgG-nya pada waktu-waktu tertentu begitu, dan itu sudah terbukti begitu. Nah, kemudian ketika diaplikasikan di masyarakat, sebetulnya bisa saja mungkin mau dicobakan lagi, tapi sekali lagi mungkin tesnya akan beda kalau hanya menggunakan rapid lah, katakanlah rapid tes itu kan tadi yang sangat mungkin tidak terlalu spesifik, tidak begitu seakurat seperti kalau misalnya uji klinik. Jadi menurut saya kita percaya saja gitu bahwa vaksin yang sudah di ACC oleh Badan POM apalagi dengan sekian efikasinya itu insya Allah bisa membantu kita untuk mencegah atau memprevent dari infeksi begitu. Nggak usah kepo-kepo sekali gitu ya. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan begitu ya. Jadi insya Allah nanti mudah-mudahan bisa terhindar dari infeksi COVID. Begitu. Oke, Prof. Zulis, ini apa benar ada informasi yang mengatakan tidak terdeteksinya antibodi pada tes antibodi bukan berarti tidak ada kekebalan atau vaksinasi gagal, Prof? Ya, memang salah satu ukuran itu memang dengan antibodi tadi. Jadi memang antibodi itu yang menjadi ukuran apakah suatu vaksinasi itu berhasil atau tidak. Cuman antibodi saja tadi kan ada macam-macam begitu ya. Kadang-kadang mungkin secara ukuran antibodinya sedikit, tetapi mungkin itu adalah yang netralisasi. Jadi yang memang memiliki kemampuan menetralkan antigen, maka mungkin akan bisa tetap efektif begitu. Sehingga angka-angka titernya itu saya kira tidak bisa menjadi ukuran. Oh, berarti ini lebih kebal, ini kurang kebal seperti itu. Itu yang mungkin perlu dipahamkan juga. Baik, Prof, ini terkait efek samping misalnya, adakah terhadap tubuh seseorang yang sudah menjalani vaksinasi jika mereka melakukan tes mandiri? Saya kira enggak. Kalau efek samping dari tes mandiri tadi ya, terhadap mereka yang divaksin, enggak ada. Oke, Prof. Zulis. Karena tesnya hanya mengukur antibodi saja. Ya. Oke, Prof. Zulis, dikatakan di pasaran atau di luar sana ada beberapa jenis tes antibody kit yang beredar. Sebenarnya paling baik umum yang digunakan, yang paling baik membingungkan tuh yang mana sih, Prof? Ketika awal-awal pandemi COVID itu kan kita menggunakannya rapid test antibody ya. Nah, menggunakan rapid test antibody itu kadang-kadang agak misleading juga ketika orang terdeteksi reaktif, tapi sebetulnya dia terpaparnya udah lama dan udah sembuh gitu. Karena yang terdeteksi itu kan imunoglobulin G yang mungkin agak lama masa tinggalnya di dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua itu adalah rapid test antigen. Nah, ketika antigen adalah untuk benar-benar memeriksa antigennya atau virusnya. Jadi kalau untuk tujuan screening ya untuk melihat apakah itu ada infeksi atau tidak, kita lebih tepat menggunakan rapid test antigen, memeriksanya antigennya saja. Tapi kalau antibody tadi kalaupun dia OTG tapi kemudian tubuhnya sudah menghasilkan antibody akan terdeteksi positif walaupun dia tidak merasakan apa-apa. Baik, jadi itu penjelasannya, jangan sampai menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan sebetulnya tidak disarankan begitu. Prof. Zulis ditahan dulu dan juga pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini masih membahas dengan seputar hal ini ya, dan masih meminta keterlibatan pemirsa juga untuk berpartisipasi ya Sarah. Betul sekali, kami masih mengajak pemirsa untuk berdiskusi, bertanya langsung ke Prof. Zulis terkait tes antibodi secara mandiri ataupun apapun yang ingin ditanyakan. Dan mungkin pada pemirsa juga bingung di 021 583 99 100 dan kami akan kembali lagi untuk Anda selepas jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
masih bersama kami di Newsline dan kami juga masih mengajak pemirsa untuk berdialog langsung dengan Prof. Zulis terkait dengan tes antibodi secara mandiri di 0215839900. Dan kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami pemirsa, dan sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung hari ini. Ada Bapak Bambang dari Tangerang. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Ibu. Ya, silakan pertanyaannya untuk Prof. Zulis, Pak Bambang. Iya, Prof. Zulis, saya Pak Bambang dari Tangerang. Saya baru 3 hari yang lalu suntik vaksin lansia. Selama ini saya melakukan kegiatan olahraga rutin. Nah, pertanyaannya apakah kegiatan olahraga saya ini masih boleh dilanjut atau sampai seperti apa? Mohon petunjuknya, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Kita akan kumpulkan terlebih dahulu pertanyaannya. Berikutnya Prof. Zulis, ada penelpon satu lagi, ini dari Ibu Lana di Bogor. Selamat siang Ibu Lana. Selamat siang. Ya silakan Ibu Lana, pertanyaannya. Prof. Zulis, saya kan dengan efekasi 65,3%, itu kan mungkin saja saya termasuk golongan yang tidak terbentuk antibodinya. Kalau misalnya saya mau tes setelah 28 hari, apakah itu lymphocyte subset analysis atau di Indonesia diistilahkannya TBNK ya? Oke, itu pertanyaannya. Untuk mengecek antibodi terbentuk atau tidak. Oke. Oh baik, Ibu Lana dari Bogor, kami sudah menangkap pertanyaannya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita menjawab pertanyaan dari Bapak Bambang terlebih dahulu. Prof. Zulis, silakan pertanyaan Pak Bambang. Iya. Ini terkait dengan suntik vaksin lansia. Apakah masih boleh melakukan olahraga secara rutin? Oke, baik. Pertama kali saya ucapkan selamat ya Pak Bambang udah dapat kesempatan divaksin ya. Dan sebetulnya selama ini kira-kira ada pengaruhnya nggak dari rasanya atau mungkin efeknya? Kalau mudah-mudahan tidak ada ya Pak Bambang ya. Tapi secara prinsip sebetulnya kita tidak perlu mengubah kebiasaan kita sehari-hari terkait dengan setelah divaksin ini. Jadi kalau misalnya biasanya olahraga, kalau memang tidak ada misalnya jadi pegel atau apa yang mengganggu ya bisa saja dilakukan secara rutin seperti biasanya. Yang penting tetap menjaga mematuhi protokol kesehatan begitu. Jadi saya kira tidak ada pantangan khusus, makan makanan ataupun aktivitas yang khusus yang harus dipantang setelah vaksin begitu. Dan tentu saja itu harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya, karena yang namanya efek atau kejadian ikutan pasca imunisasi pada setiap orang itu bervariasi. Mungkin ada yang ngantuk, ada yang pegel, ada yang lain-lain begitu ya. Jadi saya kira menyesuaikan saja. Jadi secara umum sebetulnya tidak perlu ada perubahan secara yang drastis dari yang selama ini dilakukan sehari-hari begitu. Itu Pak Bambang. Prof. Zulis. Untuk pertanyaan berikutnya, ini tadi datang dari Ibu Lana di Bogor, Jawa Barat, di mana Ibu Lana mengatakan bahwa termasuk golongan yang tidak terbentuk antibodinya dan bagaimana jika dirinya ingin mengecek kembali setelah 28 hari dilakukannya vaksinasi. Silakan Prof. Zulis. Ya, sebetulnya sejalan dengan apa yang sedang kita diskusikan adalah bahwa dari Kementerian Kesehatan tidak menyarankan untuk melakukan. Jadi walaupun kita sebenarnya ingin tahu, karena memang betul efikasi dari vaksin Sinovac itu dikatakan 65,3%. Tapi itu akan berbeda dengan imunogenisitas ibu sebetulnya. Jadi efikasi itu kan kemarin dihitungnya berdasarkan berapa yang terinfeksi pada kelompok yang divaksin sama yang tidak divaksin, kemudian hitung begitu. Sedangkan kalau yang saya lihat dari data uji klinik yang ada di Bandung kemarin, itu pada hari ke-14 setelah suntikan kedua, serta 3 bulan setelah suntikan kedua, itu imunogenisitasnya itu sampai 95% atau 90% lebih ya, saya persisnya lupa angkanya. Tapi semuanya di atas 90%, yang artinya sebetulnya imunogenisitas atau pembentukan antibodi atau yang serokonversi itu sebetulnya sangat tinggi begitu. Jadi kalau kita mendasarkan itu sebetulnya insya Allah itu tetap terbentuk antibodinya begitu. Jadi angka 65 itu adalah setelah diaplikasikan terkait dengan terjadi infeksi atau tidak. Dan itu hal yang beda lagi. Artinya ketika walaupun sudah terbentuk tinggi tetapi kemudian mungkin dia paparannya lebih keras misalnya atau lebih besar sehingga masih beresiko, maka mungkin masih terjadi infeksi begitu. Jadi sekali lagi kembali pada yang tadi, apakah perlu atau tidak,
itu menurut kami sebetulnya tidak perlu Ibu. Apalagi juga tadi yang terukur adalah tadi antibodi itu kan bermacam-macam tadi. Dan kita belum bisa mendeteksi atau alat ukur yang selama ini digunakan untuk mengetes rapid antibody ini ataupun antibody itu belum bisa mendeteksi atau membedakan mana yang neutralizing atau yang tidak neutralizing. Karena sebetulnya yang berefek menetralkan antigen adalah yang neutralizing antibody. Dan tadi sudah sampaikan juga oleh Mbak Sarah tadi kalau nggak salah ya, bahwa itu memerlukan uji sendiri sebetulnya, uji netralisasi itu, dan itu high cost dan juga lebih berisiko begitu, sehingga menurut saya sih mungkin tidak perlu begitu Ibu. Untuk jadi uji netralisasinya ini menjadi gold standar untuk menentukan ya Prof ya, yang sebelumnya itu malah pengujiannya dengan metode yang bukan direkomendasikan atau menjadi gold standar. Mungkin bisa dijelaskan terkait hal ini. Iya, jadi metode yang untuk melihat potensi netralisasi itu sebetulnya yang paling tepat itu namanya adalah plaque reduction neutralization test begitu istilahnya ya, di mana serum kita langsung diujikan pada virus hidup begitu, sehingga apakah bisa mampu menetralkan. Nah, tetapi uji ini sangat berbahaya, artinya gini, kita harus menggunakan virus hidup dengan teknik tertentu begitu ya, itu yang paling sesuai untuk melihat apakah benar antibodi kita ini bisa menetralkan. Tetapi risiko itu kan ada begitu ya, di samping juga secara harga, sehingga biasanya memang kita menggunakan istilahnya metodenya adalah mengestimasi saja daya netralisasi ini. Ada cara lain begitu yang biasanya digunakan oleh pada saat uji klinik, biasanya karena mengukurnya memang sampai ke netralisasi antibodi begitu, karena memang uji klinik itu kan didesain secara khusus untuk melihat efikasi atau kemampuan si vaksin itu menginduksi pembentukan antibodi. Nah, hal lain adalah bahwa gini, ibu-ibu dan semua pemirsa, bahwa sampai saat ini juga belum ada patokan seberapa besar sih batas minimal suatu antibodi yang bersifat protektif gitu loh. Jadi kalaupun kita udah ngukur, terus ya no meaning juga, artinya berapa sih dengan ukuran segini, apakah benar kita terproteksi? Itu juga belum ada batasannya sampai saat ini begitu. Jadi hanya kita bilang oh sudah terbentuk aja, tapi kita belum tahu apakah ini protektif atau tidak begitu. Oke, Prof. Zulis. Nah, Prof. Zulis, ini kita sudah ada penelpon berikutnya. Langsung saja kita sapa siang hari. Sudah ada Ibu Meti di Tangerang. Selamat siang, Ibu Meti. Halo, siang Mbak. Ya, silakan Ibu Meti pertanyaannya untuk Prof. Zulis. Gini, Prof, saya kan punya penyakit asma alergi nih. Sebaiknya bisa nggak divaksinasi gitu? Dan apa perlu kalau perlu divaksinasi harus pakai rujukan begitu dari dokter paru-paru atau dari puskesmas? Bagaimana Prof? Baik, itu pertanyaannya ya Ibu Meti. Iya. Terima kasih. Ya, langsung saja Prof. Zulis, bagaimana jika memiliki penyakit asma alergi? Silakan Prof. Ya, jadi menurut rekomendasi dari Persatuan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, beberapa penyakit ini boleh untuk tetap divaksin asal sedang dalam tidak keadaan akut atau serangan akut ya. Jadi kalau misalnya asma ya, punya riwayat asma tetapi terkontrol ya, artinya tidak sedang serangan, itu masih boleh. Hanya saja kalau memang punya riwayat alergi disarankan dilakukannya di rumah sakit yang memang fasilitasnya lebih lengkap, karena ada kekhawatiran misalnya karena sifat alergi itu kan kadang-kadang tidak bisa diduga ya. Jadi mungkin bisa terjadi shock misalnya, anafilaksis atau apa gitu. Tetapi kalau memang kondisinya stabil dan mungkin alerginya selama ini nggak pernah yang berat, artinya alergi hanya kayak mungkin biduran atau apa, mungkin itu lebih aman. Tetapi sekali lagi diusahakan dilakukan di tempat yang tadinya lebih lengkap sarana kesehatannya, supaya kalau ada terjadi sesuatu mungkin bisa segera diatasi. Jadi mungkin sebaiknya asal dalam keadaan stabil, tidak sedang serangan, itu masih boleh untuk divaksin. Oke, begitu. Prof. Zulis. Nah, sekarang kita juga mau tanya, karena kan semua melakukan tes antibodi secara mandiri dengan harapan bisa melihat antibodi yang tinggi, sehingga bisa menimbulkan sebuah kekebalan terhadap virus-virus yang bisa mengancam kesehatan tubuh. Tapi sebenarnya, Prof, apa sebenarnya faktor-faktor yang bisa membedakan seseorang bisa mendapatkan antibodi yang tinggi dengan mereka yang mendapatkan antibodi yang rendah di hasil jika memang mereka melakukan tes secara mandiri, Prof. Zulis? Apa yang bisa dilakukan?
Iya, itu sebetulnya ya pengaruh dari hostnya ya, sistem imunnya begitu. Jadi memang ada juga istilahnya non responder gitu. Ada orang-orang yang udah divaksin tapi nggak menghasilkan antibodi ya ada gitu. Jadi itu memang bahasa Jawanya mungkin bejo-bejan ya artinya, tapi memang secara rata-rata tentunya secara normal, terdistribusi normalnya itu adalah ketika orang divaksin akan menghasilkan antibodi. Namun angka besar kecilnya juga sangat bervariasi. Sebetulnya sama dengan orang yang terinfeksi COVID ya secara alami. Kan juga gejalanya bervariasi dan itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sistem imun tubuhnya begitu. Jadi sama halnya dengan vaksinasi. Orangnya kelihatan look sehat ya, kelihatannya sehat semuanya. Tapi kan di dalamnya kan nggak tahu nih, sistem imunnya kan bisa bervariasi begitu ya. Jadi titer antibodi yang dihasilkan itu mungkin jadi bervariasi juga antar orang dengan satu dengan yang lain begitu. Baik, Itu jadi semoga yang pemirsa semakin menyebabkan bisa paham dengan beda-beda. perbincangan kita kali ini. Prof. Zulis Ikawati, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Cermatlah dalam memutuskan perlu tidaknya melakukan tes apapun terhadap diri sendiri dan orang lain. Terima kasih, Prof. Zulis.